Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah merupakan sebuah risalah pemantapan. Risalah ini berjudul Jalan Menuju Takwa. Ini diuraikan oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmosuwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, bukannya jalannya orang-orang yang terkena murka, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya untuk menyaksikan kehidupan akhirat, kita memperoleh mata dari dunia ini untuk merasakan kehidupan di akhirat kelak. Persiapan indera dari dunia ini. Mungkinkah ada yang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berjanji dan tidak memenuhi janjinya itu? Yang dimaksud buta adalah kosong dari pengetahuan rohani dan tidak merasakan kelezatan rohani. Tidak sedikit orang disebut muslim hanya karena ia lahir dari keluarga muslim. Demikian pula halnya seperti seseorang menjadi Kristen atau disebut Kristen karena lahir dari keluarga Kristen. Hal inilah yang sering memunculkan orang yang bertaklid buta. Inilah sebabnya tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya orang yang tidak menghormati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah sebabnya orang tidak menghormati Quran suci. Ia juga tidak begitu mencintai agamanya. Ia termasuk orang yang merendahkan Allah Ta'ala serta Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku siap memberi jika kamu siap mengambil. Jadi doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang benar. Ini pada hakikatnya kesiapan kita untuk mengambil hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah doa Al-Fatihah dalam permulaan surat Al-Baqarah, yaitu surat 2, ada pernyataan hudalil mutakin,
petunjuk bagi orang yang bertakwa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala siap memberi atau memenuhi doa tersebut dengan kitab yang mengantarkan orang bertakwa mencapai kesempurnaan. Maksudnya Quran suci bermanfaat bagi orang yang bersedia menjaga dirinya dari kejahatan dan bersedia mendengarkan nasihat. Orang bertakwa adalah orang yang dengan tulus ikhlas bersedia mendengarkan masalah-masalah kebenaran. Kata hudal lil mutakin mengandung isyarat bahwa bagaimanapun kita yang ingin bertakwa tidak akan sunyi dari kesulitan. Tidak akan sunyi dari kesulitan. Untuk mengatasinya ada petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran. Ini seakan-akan dalam melaksanakan kebaikan, orang bertakwa harus mengatasi kesulitannya itu. Apabila hal ini telah dilaluinya, maka pengembaraan rohaninya akan menjadi hamba soleh. Bagi hamba yang soleh, seolah-olah warna kesulitan itu hilang. Warna kesulitan itu hilang, hamba soleh memulai kebaikannya secara spontan, naluriah. Ia berada dalam tempat yang aman atau darul aman, yang di dalamnya tidak ada mara bahaya lagi. Kini semua perang melawan gejolak hawa nafsunya telah selesai dan ia dalam suasana aman. Ia telah bersih dari segala macam ketakutan. Sehubungan dengan masalah ini, Hadi Kamil, pemandu yang sempurna kita, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengisyaratkan bahwa bersama setiap manusia itu ada setan, tetapi setan beliau telah menjadi muslim. Jadi orang bertakwa selalu berperang melawan setan. Namun setelah ia menjadi soleh, semua peperangan pun berakhir. Misalnya sepanjang waktu orang bertakwa berperang melawan sifat riya atau sifat pamer. Bila rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menyertainya, tentu ia akan menang. Dunia adalah semacam tempat ujian atau darul ibtila. Suatu hal yang baik kalau setiap perkara kebaikan disembunyikan dan diselamatkan dari riya. Orang yang amalnya demi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak menunjukkan amalnya kepada siapapun, inilah yang disebut orang bertakwa. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia,
Kiranya kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.